Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, senang bisa menyapa saudara-saudara meskipun lewat online, layar handphone atau gadget kita. Namun kita percaya Tuhan yang menolong untuk memperjumpakan kita. Pembahasan firman Tuhan kali ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, Imamat 19 ayat pertama sampai dengan kedua. Lalu kemudian disambung dengan ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Mari kita menyiapkan Alkitab kita. Imamat pasal 19 ayat pertama sampai kedua disambung dengan 15 sampai dengan 18. Kalau kita sudah menyiapkan bagian Alkitab kita, saya mengundang untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami boleh diberi kesempatan kembali untuk memahami, membahas firman-Mu. Namun kami sadar akan kelemahan keterbatasan kami. Firman Tuhan begitu kaya, begitu luas, begitu dalam, sementara kami adalah manusia-manusia yang terbatas. Terbatas dalam akal budi kami, pemahaman kami, pun demikian juga ketika kami melakukannya. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami, untuk kami boleh memahami dengan benar. Dan ketika kami memahaminya, kami juga digerakkan, dimampukan oleh Roh-Mu yang kudus melakukan firman ini dalam hidup kami hari demi hari. Sertai hamba-Mu dalam segala kelemahan kekurangannya, supaya ketika Ia menguraikan firman-Mu, Ia dapat menguraikannya sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang firman-Nya sesungguhnya itu kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Imamat pasalnya yang ke-19 ayat pertama dan kedua, dan disambung dengan 15 sampai dengan 18. Demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakanlah kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Ayat 15, "Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan, janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan." Sampai demikian jawab pembacaan Alkitab. Firman Tuhan, Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia adalah kita yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara, tentu dengan melakukannya. Haleluya. Tema kali ini yang bersama-sama kita renungkan adalah keluarga yang memahami firman. Temanya sama dengan khotbah yang saya sampaikan pada hari Minggu kemarin. Namun fokus hari Minggu kemarin adalah dari Injil Matius 22, yaitu di dalamnya ada tentang hukum kasih. Saudara-saudara, kita akan fokus pada Imamat 19 ini, yaitu ayat pertama dan kedua, lalu kemudian 15 sampai 18. Kalau dikatakan keluarga yang memahami firman, ya tentu firman Tuhan. Saudara-saudara, apa yang ada di dalam benak kita? Kalau saya menanggapi tema ini, keluarga yang memahami firman Tuhan, artinya kata kuncinya itu paham. Paham bukan sekedar tahu, atau bahkan bukan hanya sekedar mengerti.
paham lebih jauh dari itu, yaitu mengerti, memahami apa yang dimaksudkan tentang kajian tertentu, dalam hal ini firman Tuhan. Ya mungkin kita akan berkata, Tuhan pernah juga berfirman, sejauh langit dari bumi, demikian tingginya ya pemahaman firman itu dari kita, sejauh timur dari barat dan lain sebagainya. Sulitlah manusia katanya memahami apa yang menjadi jalan dan pikiran Tuhan. Tapi bukan menjadi alasan bahwa kita ini tidak akan paham, tidak akan mengerti firman-Nya. Sebab pada bagian-bagian lain justru kita diajar dalam konteks Alkitab bahwa Allah menggunakan berbagai macam cara. Ia mengutus begitu banyak nabi-nabinya. Berbagai macam cara artinya dengan peragaan, dengan peristiwa, dengan kejadian, dengan macam-macam hal, dengan perumpamaan. Allah membahasakan kehendaknya itu agar manusia paham, agar manusia mengerti. Dan tidak hanya berhenti di sana, berhenti dalam pemahaman, pengertian, tetapi melakukan apa yang dipahami itu. Jadi paham adalah salah satu step, langkah untuk memudahkan Anda dan saya melakukan firman ini. Paham bukan berarti Anda dan saya punya banyak pengetahuan lalu bisa untuk berdebat, untuk mengalahkan argumen-argumen pendapat-pendapat orang lain. Tentu maksudnya bukan itu. Tetapi maksudnya paham adalah langkah kita, step kita untuk memudahkan melakukan firman ini. Saudara-saudara, kalau kita lihat dalam bacaan kita hari ini, yaitu Imamat 19 ayat pertama sampai dengan kedua, Tuhan mengatakan begini. Tuhan berfirman kepada Musa. Ini konteksnya kepada Musa. Lalu Musa akan membagikannya lagi kepada bangsa Israel, kepada umat Allah waktu itu. Ayat 2-nya maka berbunyi, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakanlah kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Saudara-saudara, ini sebuah pernyataan, tetapi juga sebuah kalimat bisa bernada perintah juga, bahwa umat diminta untuk hidup kudus, untuk hidup dalam kesucian. Oleh karena Tuhan Allah yang mereka sembah juga adalah Tuhan Allah yang kudus. Kudus bukan semata-mata suci bersih, itu ada di dalam bagian kekudusan itu. Tapi kudus adalah dari kata kados, khusus, spesial, tidak ada yang lain. Jadi ketika Tuhan mengatakan bahwa dirinya adalah khusus atau kudus itu, bahwa Tuhan Allah itu kados, dia adalah spesial, dia adalah khusus, tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kepadanya umat itu secara spesial, istimewa, khusus itu mengkhususkan hidupnya untuk Tuhan yang demikian itu. Jadi akibatnya Tuhan meminta supaya umat itu juga mengkhususkan dirinya, kehidupan mereka semata-mata untuk Tuhan, untuk melakukan kehendak yang Tuhan inginkan. Hubungan, relasi yang khusus ini harus terus-menerus
dipertahankan, artinya umat itu tidak boleh menyeleweng ke kiri ke kanan. Tidak boleh mencari hal-hal yang lain di luar Allah itu. Mereka harus mengistimewakan, menyembah, mengkhususkan Tuhan Allah itu. Nah, saudara-saudara, lalu ke bawah itu ada semacam perintah-perintah yang menjabarkan tentunya Taurat Tuhan ini. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan ayat yang ke-15 sampai dengan 18, ini adalah sebenarnya kaidah-kaidah moral yang harus tercermin dari umat Allah itu. Kekudusan itu tidak hanya teori. Oh iya, saya mengkuduskan Tuhan, menyucikan Dia, mengistimewakan Dia, menyembah Dia. Namun prakteknya bagaimana? Nah, prakteknya antara lain yang Tuhan mau ketika saudara, saya, kita semua memahami ini, maka ada langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam kaitannya dengan kekudusan itu. Ayat 15, janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Nah, ini konteks peradilan. Konteks orang mencari keadilan. Janganlah berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Ketika kita ada kesempatan untuk membela, tanda petik, orang-orang kecil, bukan semua-muanya orang-orang kecil lalu kemudian kita bela, membabi buta. Orang kecil yang bagaimana sebenarnya? Yang harus dibela, yang harus kita pedulikan. Kalau orang-orang kecil sama saja berbuat jahat, berbuat anarki, berbuat semaunya, lalu kemudian kita bela, ya artinya sama saja. Kita pro, kita setuju dengan kejahatan-kejahatan itu. Tentu ini bukan sewajarnya. Membela orang kecil yang sewajarnya adalah ketika mereka benar-benar kehidupannya itu tidak bersalah. Lalu kemudian diperas, ditindas, diperlakukan tidak baik. Dan disitulah sebenarnya pembelaan yang wajar itu. Menarik bahwa ketika Anda dan saya punya kesempatan untuk membela, membelalah dengan wajar, membelalah dengan benar. Jangan kemudian membabi buta, akhirnya yang salah pun kita bela. Tidak demikian. Namun ketika kita posisinya tidak bisa untuk membela ini, dikatakan, janganlah terpengaruh oleh orang-orang besar. Saudara-saudara, betapa sulitnya memang kehidupan ketika orang-orang di sekeliling kita, mungkin ada orang-orang besar, ada orang-orang yang sangat berpengaruh, lalu kemudian meminta untuk perkaranya dimenangkan. Nah, firman Tuhan mengingatkan, untuk kita, ketika punya kesempatan membela, membelalah yang benar. Tapi kemudian ketika kita dalam kehidupan ini sulit untuk berhadapan dengan orang-orang besar, jangan gentar. Jangan terpengaruh. Jangan mudah disuap. Jangan mudah untuk kemudian dimanfaatkan. Lalu memutarbalikkan keadilan itu. Tuhan mengingatkan ini di dalam kehidupan umat Tuhan dulu Israel. Dan saya kira pada saat ini sangat relevan juga. Lalu kemudian janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Ya, saudara-saudara, ini adalah bagian mengasihi sebenarnya sesama saudara. Bahwa kita diminta untuk tidak menyebarkan fitnah. Fitnah, gosip, menyebarkan kabar yang belum tentu betul.
rasanya dari dulu sampai sekarang terus-menerus ada. Firman Tuhan dari dulu sudah mengingatkan itu. Namun nampaknya telinga kita mungkin menikmati ketika orang-orang menceritakan keburukan, aib, kejelekan orang lain. Meskipun barangkali itu tidak terkonfirmasi, tidak ada faktanya. Fakta yang benar bahwa apa yang kita bicarakan itu adalah benar-benar terjadi. Saudara-saudara, ini dikatakan dalam rangka memelihara kekudusan itu, kekudusan hidup di hadapan Tuhan, jangan menyebarkan fitnah. Saat ini kita diminta juga untuk melakukan itu. Dalam konteks modern pada saat ini menyebarkan fitnah banyak dengan mudah. Tinggal mengklik dengan jari kita. Menyebarkan berita-berita yang tidak baik, tidak benar itu. Yang sekarang populer dengan berita hoax gitu ya. Hoax atau hoax itu. Lalu kemudian tanpa kita konfirmasi ini benar atau tidak, kita sebarkan saja. Lalu kemudian kalau kita menyebarkan dan merasa di situ menikmati, kita merasa tidak melakukan perbuatan yang salah, ingatlah bagian firman ini. Apakah kita layak disebut umat yang kudus? Orang yang menyembah Allah yang kudus? Kalau kita dengan mudahnya menyebarkan fitnah itu. Ketimbang menyebarkannya, firman Tuhan ini mengatakan, ya, lebih baik engkau mengkonfirmasi. Mengkonfirmasi apakah benar demikian. Berterus terang mengatakannya. Itu ada di dalam ayatnya yang ke-17. Ya. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu. Saudara-saudara, ini rupanya Tuhan sangat tahu dan mengerti umatnya. Ia tahu dan mengerti kita. Kadang-kadang di mulut kita manis. Kadang-kadang di mulut kita ini mengatakan hal-hal yang baik. Kita memakai topeng dalam pergaulan. Tapi hati kita tidak ada yang tahu. Tapi Tuhan tahu ini. Maka Tuhan mengatakan jangan membenci sesamamu di dalam hatimu. Ya, mungkin kita bisa berbasa-basi dalam mulut kita, lidah bibir kita. Tapi Tuhan tahu dan mengerti. Maka ia to the point. Jangan membenci saudaramu di dalam hatimu. Saudara-saudara, kapan terakhir kita membenci orang? Kapan terakhir kita mengatakan dalam mulut kita, oh saya tidak ada apa-apa dengan dia. Baik-baik saja. Saya sudah memaafkan dia. Tapi bagaimana di hatimu? Apakah hati kita bebas dari kebencian itu? Ingat kekudusan tadi yang di awal. Kalau Tuhan itu kudus, maka kita harus juga kudus. Hati kita juga harus bersih. Hati kita harus suci dari kebencian-kebencian ini. Kalaupun masih ada ganjalan, masih ada kebencian, konfirmasi. Katakan dengan terus terang. Mungkin resikonya besar. Iya, mungkin ya kita akan cekcok. Tetapi inilah sebetulnya yang harus dilakukan. Bahwa kita mengkonfirmasi. Ingat, mengkonfirmasi itu, menyatakan terus terang itu harus juga bersedia untuk mendengar. Bisa jadi pemahaman kita yang salah tentang orang tersebut. Namun kita punya praduga yang tidak benar. Bisa jadi karena tadi fitnah-fitnah yang tersebar itu mempengaruhi pikiran kita. Lalu terpendam di dalam diri kita. Dan kemudian di hati kita timbul kebencian itu. Fitnah begitu luar biasa.
sehingga ia akan menanamkan kebencian dalam hati kita. Nah, untuk umat Tuhan ini, umat yang kudus ini, mestinya bersih hatinya dari kebencian itu. Nah, saudara-saudara, kemudian ayat ke-18, janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Disinilah kita diminta. Walaupun Anda mungkin dilukai, walaupun kita sakit, kita pernah dipermalukan misalnya, tetapi hak membalas itu bukan hak Anda, bukan hak saya. Tuhan. Ketika kita melakukan pembalasan, itu artinya Anda dan saya merampas haknya Tuhan. Lalu kemudian kita mengeksekusi, melakukannya sendiri. Firman Tuhan mengatakan tidak begitu. Jangan menuntut balas. Bebaskan hatimu dari dendam, dari keinginan niat untuk membalas itu. Oh, susah Pak, nggak mudah. Kalau kita dilukai begitu dalam, dipermalukan, dilecehkan, disakiti. Benar. Benar, ini tidak mudah. Tetapi Tuhan mengingatkan. Dia sangat tahu apa yang harus dilakukan terhadap orang-orang itu. Tetapi untuk kita, tidak ada hak untuk membalas. Untuk kita, harusnya bebas dari dendam. Kuduslah kamu sebab Tuhan Allahmu kudus. Tuhan Allah itu Rahmani, Rahim. Dia pengampun, panjang sabar, dan seterusnya. Saudara-saudara, bukankah kita juga ingin diampuni oleh Tuhan, ingin dilupakan kesalahan-kesalahan kita oleh Tuhan? Bukankah kita menginginkan bahwa Tuhan juga tidak mendendam dengan perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan? Ya, seperti itulah mestinya kita berbuat terhadap sesama kita. Sama seperti doa Tuhan Yesus yang diajarkan kepada kita semua. Untuk kita belajar mengampuni. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara-saudara, nyamankah kalau kita berdoa begitu? Sementara di hati ini ada dendam, ada sakit hati kita, belum mengampuni dengan sungguh-sungguh, lalu kita ngomongnya dalam doa, ampuni seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Rasanya buat saya doanya nggak plong. Ada hambatan, kenapa? Karena hati ini masih ada dendam. Nah, kita diminta untuk tidak ada dendam, tidak menyimpan sakit hati, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tolak ukurnya adalah diri kita. Kalau kita ingin dikasihi, kalau kita ingin diperlakukan dengan baik, maka mestinya kita pun harus terlebih dahulu melakukannya. Nah, saudara-saudara, ibu bapak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, jadi kembali ke tema kita. Kalau Tuhan menginginkan kita hidup kudus seperti dirinya, dan beberapa butir firman Tuhan yang kita bahas pada saat ini menolong kita setidaknya untuk hidup di dalam kekudusan. Untuk memahami ini loh yang Tuhan inginkan. Untuk tidak membela orang dengan membabi buta. Untuk tidak terpengaruh oleh orang-orang besar. Untuk tidak menyebarkan fitnah. Untuk membebaskan hati kita dari kebencian, sakit hati, dendam. Saya kira saya mengajak untuk minggu ini, lakukanlah 4 hal ini. Jangan membela orang dengan membabi buta.
tapi belalah mereka dengan benar. Ketika ada orang-orang di depan mata kita, orang itu benar, lalu kemudian tertindas, kita wajib membelanya. Lalu jangan terpengaruh oleh orang-orang besar, oleh atasan kita, oleh bos dan seterusnya. Lalu kemudian kita diajaknya melakukan apa saja. Lalu yang ketiga, barangkali yang mungkin harus kita kendalikan pada saat ini adalah jangan menyebarkan fitnah. Jangan menyebarkan hoax. Stop. Karena Tuhan tidak suka ini. Lalu kemudian jangan menyimpan dendam, sakit hati. Saudara-saudara, mari kita lakukan. Kalau kita memahami firman ini, 4 hal ini merupakan bagian dari Anda dan saya mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Biarlah Tuhan menolong, memberkati kita untuk terus dapat melakukan firman ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami disapa oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini tidak hanya sekedar kami pahami pada saat ini, tetapi kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di surga, Engkau juga yang menolong dalam setiap pergumulan kami, kesulitan kami, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang mengandalkan Engkau, yang menguduskan Engkau dengan segala apa yang kami lakukan. Masalah-masalah yang sedang kami hadapi, kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau menyertai dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, memampukan kami untuk dapat mengatasinya. Maka ke depan kami yakin dan percaya kami melangkah bersama-sama dengan Tuhan yang memberikan kemenangan. Bapa di surga, tilik dan lihatlah pergumulan kami masing-masing saat ini di keluarga kami masing-masing. Dan biarlah kami senantiasa bersandar hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kasih Tuhan melindungiku, dan sayapnya melindungiku. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupku. Majulah dalam terang kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.